Di pasal 4 di atasnya itu kan ada tanpa urgensi yang jelas. Jadi saudara pemohon nggak jelas nih urgensinya minta gitu loh maksud saya. Bener nggak? Jangan ketawa. Ini Ya. ada nggak tulisannya? Ada kan, bener nggak yang saya maksud di atas itu? Yang ini majelis ya. Ya, berarti kan saudara nggak ada urgensinya minta gitu loh, menurut versi dia. Ini kan tulisannya bener nggak? Ya silakan. Mengerti kan yang saya maksud tanpa urgensi yang jelas dapat melanggar hak privasi. Itu kan bacaan di situ gitu kan? Nah, ya, silakan. Jadi terima kasih majelis. Jadi saya rasa tidak ada yang lebih urgensi di Republik ini kecuali hak konstitusional. Saya meminta informasi itulah hak konstitusional yang sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Artinya Undang-Undang PDP itu kalah, Pak. Mau Bapak bilang saya nggak urgen, saya punya dasar, Pak. Hak lain saudara saya. Sini dong, orang kita memutus nggak usah ke sana. Saya nanya. Jadi ini urgen karena apa? Hak saya memperoleh informasi sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan itu diturunkan ke Undang-Undang KIP. Sementara saya dibenturkan dengan Undang-Undang PDP yang sama sekali tidak selevel dengan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu majelis. Makasih. Ya, kalau bicara hak konstitusional semua orang punya hak. Saya juga punya hak, kan gitu ya. Apalagi rujukannya Undang-Undang Dasar. Tetapi kan mungkin sekarang saya tanya nih, meskipun saya bisa tebak-tebak nih, saya tanya ke termohon nih. Dalam kalimat itu yang dimaksud tanpa urgensi itu apa? Itu jawabannya itu. Coba saya mau lihat penyertaan dari yang membuat. Kan saudara yang membuat ini kan. Masa kalimat demi kalimat harus paham kan? Kalau saya bisa jawab tuh. Tapi kan nggak mungkin saya jawab. Saya hanya ingin tahu nih. Soalnya ini mengandung nih kayak main-main gitu loh. Saudara dianggap main-main gitu. Kalau bahasa lapangannya lah, lu main-main lo. Urusannya apa satu? Yang kedua, apa hubungannya si pemohon dengan Izin majelis Gibran kan gitu? Iya. Bisa nambahkan majelis. Ya silakan. Termohon kan dari Kementerian Pendidikan dan Dasar dan Menengah, dulunya Ristek Dikti. Saya rasa mereka paham betapa urgensinya artikel Scopus, terindeks Scopus. Saya yakin tak banyak orang di Republik ini punya indeks Scopus. Artinya saya benar-benar urgensi penelitian. Saya bukan sekelas Sinta atau sekelas publikasi non indeks seperti itu. Jadi kalau ya saya balik, saudara tiba-tiba saya yang minta, saudara ke urusan luar negeri. Menurut saudara, saya yang minta atas nama saudara, saudara kasusnya seperti ini dikasih nggak? Seharusnya dikasih. Saudara di urusan luar negeri nih. Saya bermasalah, saya mau minta permohonan informasi atas nama saudara. Dikasih nggak menurut saudara? Oh, kalau itu kan dia nggak WNI majelis. Pasti tidak dikasih. Artinya surat keterangan ini, saya minta, kasusnya sama. Saudara lulusan luar negeri, saya minta ke Dikti, persis samanya. Cuman dibeda nama orang aja, yang satu Gibran, yang satu saudara Bonatua. Sama nggak? Diberikan apa nggak? Saya pasti berikan. Karena itu hanya surat keterangan. Ya itu jawabannya. Coba nih, sekarang saya lihat termohon. Tergambar nggak sebenarnya apa yang ingin saya katakan itu? Karena urgensi ini. Berarti dia nggak urgensi kan? Main-main gitu kan? Atau gimana penjelasan urgensi? Itu yang di kalimat itu tadi tuh. Bisa nggak memberikan penjelasan? Kan yang ngerti kan yang dimaksud urgensi ini. Ya. Jadi kalau dari saudara pemohon menyampaikan bahwa di atas aturan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan mic-nya, Pak. Agak keras sedikit. atas ketika ya. Ketika yang mic-nya dekat gini, sadari. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dari saudara pemohon ini menyampaikan bahwa setiap aturan bahwa ada hak konstitusionalnya Ya, itu tetap aja kita kan ada di dalam turunan undang-undang itu, di bawahnya ada aturan-aturan yang menyampaikan bahwa data pribadi seseorang itu harus dilekatkan kepada person sendiri, Pak Majelis. Jadi apabila menyangkut person sesuatu orang itu data pribadinya tidak tanpa izin orang tersebut, menyangkut tersebut itu ada di dalam undang-undang bahwa harus dapat izin dari pribadi personal tersebut, kemudian. Nah, saudara tuh merujuk, saya lihat tuh dasar hukum saya saudara itu pada Ya. PP bukan undang-undang. Ya. Pasal 8 PP 61
Jadi PP kami itu maksudnya keterbukaan informasi publik Iya, tuh. betul ya. Bukan PDP, ini bukan PDP nih. Tadi kalau yang Pak Hakim, ini PP itu lihat itu kan PP. Disitulah turunannya. Kenapa ditutup? Kan gitu, yang ditutup tuh karena dianggap nggak ada relevansinya, nggak urgen gitu loh. Iya. Nah kan ya dijawab oleh pemohon, hak konstitusi saya dong nanya. Makanya saya tanya, kalau kasusnya bukan Pak Gibran, kasusnya Pak Bonotuas yang minta, dikasih nggak? Dikasih kata dia kan. Artinya umum kan? Iya. Jangan dilihat urgensinya karena hak konstitusi. Nah itu yang mau saya tahu dalilnya kenapa ditutup. Kan saudara nutup tuh. Kan ditutup tuh kan? Ya, karena di dalam aturan ini majelis ini di dalamnya menjaga rahasia pribadi seseorang. Nah, Terus kedua, bukan merupakan konsumsi publik secara tadi umum. oke saya paham. Tadi Gitu. diulang-ulang nih sama anggota majelis lain teman Iya. kawan saya tuh. Iya. Hasil akhir. Emang bentuk hasil akhir apa? Itu nanti kita minta tuh. Saya Iya. sepakat tuh ketua ya. Iya. Dokumen Ah. apa sih isinya? Batunya cuma foto diri saya. Kalau cuma foto diri saya kok nggak dikasih? Gitu, analogi. Iya, betul. Analogi ya, Iya. cuma foto doang. Makanya tadi ditanya tuh maksudnya itu Iya. hasil akhir. Sebenarnya apa sih yang Iya. ditutup gitu? Kalau cuma foto ya foto saya kan terkenal Pak. Sorry aja Pak, nggak usah ditutup. Izin Ceritanya analogi nih, analogi. Ya, Ngerti betul. nggak? Betul, izin yang mulia. Mungkin yang tadi disampaikan saudara dari kami sampaikan ke yang mulia bahwa tadi yang hasil dari akhir itu bahwa ada beberapa data pribadi yang mungkin kita tidak bisa. Ntar, data pribadi itu kan inputnya, Iya. innya, gitu ya. Iya. Ini jadi jangan lagi masuk situ. Iya. Ini yang saya dan anggota tanyakan itulah hasil apa namanya hasilnya itu loh Pak. Keterangan. Ya, jadi saya kasih contoh nih ya. Ini hari ini saya memasukkan aplikasi, ya kan? Masukkan aplikasi. Ini ada 2.800 nih. Mungkin pemohon juga salah satu yang mendaftar mungkin kan, gitu kan ya. Nah, pemohon mungkin salah satu yang mendaftar nih. Saya enggak. Gitu kan ya. Nah, ya kan? Dia masuklah aplikasi. Dalam masukkan itu ada surat pernyataan, ada KTP, ada foto, ijazah dan seterusnya dan seterusnya kan begitu Pak. Maka kemudian muncul saya dapatlah hasil tuh Pak tuh. Ya kan hasil kertas lembar bahwa nama Handoko sudah terdaftar. Gitu. Ya kan Pak. Ya itu masih belum sah. Karena kita belum lolos, kan gitu toh. Sama Bonatua, pemohon juga begitu, dapat. Nah itulah Pak, yang diminta oleh Bonatua itulah hasilnya itu yang mungkin selembar 2 lembar, bukan dokumen-dokumen persyaratan pada saat dia menginput, gitu loh, Pak. Gitu Bu, anggota. Iya. Silakan. Makanya saya nggak balik lagi ya. Itu coba review kan surat salinan, surat keterangan kesetaraan kan itu. Yang kedua tadi kan udah dijawab. Oke lah ya, itu satu, singkat aja nih. Yang kedua coba tuh di bawahnya tuh, di bawah tadi surat urgensi. Saya mengacunya ke kalian punya uji konsekuensi loh. Ini kan diuji nih, saudara punya pendapat oleh kami. Yang di bawahnya dokumen ini membentuk profil ya. Iya, profil lah gitulah bahasa gue. Bahasa atau data pribadi seseorang yang jika dibuka, gitu kan? Iya. Bener nggak di bawahnya tulisannya? Iya. Coba jelasin tuh gimana. Pernyataan saudara argumentatifnya apa gitu loh. Karena tergambar oleh saya sebenarnya surat keterangan seperti apa gitu. Tergambar oleh kami. Orang umum juga bisa nebak kok surat keterangan apa. Nggak adanya lah tentang siapa ya profil yang sempurna banget diri saya. Enggak lah, paling nama saya, tempat tanggal lahir saya. Kan biasanya gitu surat keterangan, tanda tangan lah. Justru saya kadang mau ngetop justru biar dikenal, terbuka kalau saya malah. Gitu. Ya enggak gitu kan, misalkan kalau saya narsis gitu misalkan. Coba jelasin deh pernyataan. Karena ini kan hasil saudara uji konsekuensi nih. Masa nggak bisa jawab? Gampang kan pernyataan saya? Itu aja. Dari 2 itu tuh, belum yang lain ini saya tanya. Izin Pak Ketua Majelis, memang ini dari urgensinya pertama memang untuk mencegah kami untuk mencegah risiko pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan perbuatan kemudian menambah atau mengurangi isi dokumen. Di sini juga termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi tadi. Jadi di sini konsekuensi yang kami lakukan memang itu salah satunya untuk menjaga risiko itu, kemudian menjaga integritas dan keaslian surat keterangan di mata publik. Dan memang betul dokumen ini membentuk profil atau data pribadi seseorang yang jika dibuka secara bebas dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan ancaman keamanan pribadi subjek.
data, antara lain penipuan cyber, pencurian identitas, pinjaman online, judi online, seperti itu. Iya, saya memahami. Makanya kalau saya pribadi saya ingin melihat di akhir ya bentuk salinan surat keterangan apa itu kan dokumennya yang itu yang ditutup ya. Saya pengen tahu nanti, tapi sebelum sampai di ujung kan saya punya referensi dulu. Kita kan nebak-nebak kalau salinan keterangan apa sih? Surat keterangan dari dokter kesehatan saya paling menyatakan Gede Narayana, tanggal lahir. Ini saya kalau bila perlu pakai foto saya sebar aja kan biar dikenal saya narsis. Nggak ada yang perlu dirahasiakan gitu menurut versi saya, tapi kan memang beda ya kalau menurut versi badan publik. Makanya itulah yang digali-gali sama kita gitu loh, apa sih sebenarnya yang mau ditutup gitu loh. Itulah ya, jadi penipuan cyber, pencuri itu nggak sampai ke sana lah. Kalau kan permintaannya salinan surat keterangan kesetaraan, begitu kan ya pemohon ya. Yang kedua itu salinan dokumen penevaluasi ya gitu ya, mungkin ada yang bisa ditutup. Loh kalau saya pinter Pak ya, saya lulusan luar negeri, saya bangga loh dilihat oleh publik nilai matematik saya. Sengaja saya buka malah. Kan gitu. Tapi logikanya apa di sini? Gitu loh, berikan argumentatif deh.